Oke, jadi platform ini kalau kita mengulik kepada latar belakangnya, itu dari ini ya, apa, sebuah kebutuhan ya, yang dimana IoT ini memang digunakan sebagai sebuah otomatisasi yang berbasis Internet of Things, yang dimana harapannya di awal rintisannya dahulu adalah bisa mewujudkan revolusi industri 4.0 begitu. Kemudian sasaran platform ini juga itu tujuannya untuk membantu UMKM, kemudian institusi maupun perusahaan. Karena mungkin dari UMKM ataupun perusahaan atau institusi tersebut itu membutuhkan sebuah solusi untuk beberapa uh, kebutuhan yang digunakannya, misalkan untuk bagaimana dengan teknologi yang kami miliki ini bisa lebih efektif, kemudian efisien, dan bisa memberikan kemudahan sekaligus nilai tambah gitu. Nah, kemudian jadi agak ini ya, agak kegeser ya. Jadi untuk penjelasannya, jadi sistem ini yang kami buat ini. Jadi sistem yang kami buat ini digunakan untuk memudahkan ya berbagai macam solusi integrasi teknologi dari sebuah sistem, di mana teknologi semula yang harus dihidupkan secara manual, kemudian dimatikan secara manual, kemudian lokasinya juga jaraknya jauh gitu, itu dapat dikendalikan ya melalui sebuah aplikasi atau basis website, ya. Bisa di komputer ataupun menggunakan handphone ya, selama dengan catatan ada jaringan internet di dalam. Oke, nah mungkin untuk diagram dari alat sistem itu sendiri, jadi di mana perangkat itu memerlukan interface ya, komunikasi atau wifi ya. Jadi wajib ya untuk bagi bapak-bapak atau ibu-ibu di mana nanti ingin mencoba menggunakan alat atau sistem kami, tentunya perlu ada koneksi internet dengan wifi ya, yang ada di lokasi di rumah ataupun di kantor. Kemudian untuk storage-nya sendiri ini bisa disimpan di cloud kami. Kemudian kalau untuk input dan output-nya itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Bisa berupa sensor, bisa sebuah saklar, kemudian untuk outputnya sendiri juga bisa dalam sebuah data, kemudian juga bisa lampu atau aktuator atau apapun yang ingin dikendalikan ya, yang selama berbau elektris ya, elektronis itu bisa. Nah baik, nah jadi di sisi back end kami atau dashboard, jadi kami kan juga memiliki website ya, sebuah web yang nanti bisa diakses, di mana unit alat yang sudah ditanamkan di rumah ataupun dimanapun oleh bapak-bapak ibu-ibu nantinya itu memiliki database ya di cloud kami ya. Artinya kami juga sudah membuat sebuah platform yang independen, tidak terikat oleh brand ataupun vendor manapun, karena ini memang benar-benar buatan anak bangsa ya. Jadi ini benar-benar buatan kami, tidak ada yang menggunakan platform jadi begitu ya. Nah, mungkin langsung saja ya. Jadi smart home untuk interior ya. Jadi ini sebagai contoh kan, saya mengambilnya kan contoh itu yang paling sederhana. Jadi kalau smart home untuk interior itu biasanya kalau contoh-contoh seperti di hotel gitu kan, lampu itu sedemikian rupa itu banyak. Ternyata lampu itu ada fungsinya ya dari sisi interior ya. Jadi mohon maaf, mungkin bidang saya bukan interior, tapi saya berusaha membantu dari interior first ya di sini ya, yang mungkin membutuhkan sebuah solusi teknologi yang dimana nanti untuk mengendalikan lampu-lampu yang ada di sebuah ruangan
itu bisa menggunakan sistem kami. Nah, ini mungkin contohnya ya. Jadi contoh untuk ambient lighting ya. Jadi ini ada lampu LED di bagian atas. Nah, kemudian ada contoh juga ini untuk aksen lightingnya. Jadi di arah ke bawah, dia downlight ya lampunya ya. Jadi lebih menitik fokuskan kepada objek yang dituju gitu. Jadi ini misalnya vas bunga, kemudian ini ada objek lukisan gitu. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya itu untuk kombinasi yang lain itu adalah tas ya. Jadi area untuk kerjanya ya. Jadi ini ada lampu, kalau ini dalam contoh ini adalah di ruang makan ya. Jadi lampu utamanya untuk di mana untuk tempat makannya ini adalah lampu penerangan utamanya ketika suasana makan. Nah, kemudian untuk yang terakhir itu bisa dikombinasikan semuanya, jadi bisa dinyalakan secara bersamaan. Nah, ini yang menarik. Di kesempatan kali ini saya tidak hanya menyampaikan dalam bentuk materi yang saya sampaikan dalam bentuk PowerPoint ya, tapi saya juga sudah menyiapkan, saya izin untuk stop screen-nya dulu ya. Nah, ini terlihat ya untuk bapak-bapak, ibu-ibu ya. Jadi ini adalah contoh yang tadi yang saya sampaikan. Jadi ini saya memberikan contoh ya, ini simulasi untuk malam hari ini ya. Jadi ketika saya klik pada bagian white ambient ini, ya pada device ini juga akan menyala putih ya. Jadi ini sekedar untuk mensimulasikan bagaimana unit sistem ini sudah berfungsi sesuai dengan yang direncanakan. Jadi untuk dalam kasus ini adalah lampunya yang warna putih itu untuk ambientnya, untuk mensimulasikan tadi yang sudah saya presentasikan. Kemudian ini saya coba untuk kontrol yang tas ya. Dan untuk kerja itu warnanya merah gitu. Nah, kemudian saya juga bisa mematikan lagi, kemudian saya pindah untuk yang mode yang action ya. Nah, seperti ini warnanya hijau. Jadi kalau mau dikombinasikan ya tentunya tinggal dinyalakan aja semuanya, warnanya itu semua akan menyala. Nah, kita matikan satu persatu seperti ini. Nanti silahkan kalau mau tanya-tanya ya, kita lanjut ke yang materi tadi. Oke, kita lanjut yang tadi, yang terakhir itu L-layer ya. Nah, kemudian untuk budgetnya sendiri, nah budgetnya sendiri mungkin ada yang menanyakan gimana sih untuk biaya investasi awal ya untuk unit controller ini ya, yang nanti bisa dipadukan atau dikombinasikan untuk berbagai macam kebutuhan dari Bapak Ibu semuanya. Itu mulai 1.250.000, di mana sudah include layanan websitenya ya, untuk kontrol dan monitoring. Gitu. Kemudian ada biaya tambahannya, yaitu untuk biaya di luar instalasi listrik ya, per titiknya. Itu apabila digabungkan dengan instalasi listrik yang ada di rumah. Kemudian juga ada untuk pemasangan 30.000 per channel. Jadi seperti ini tadi ada contoh, ada 3 titik. Itu titik untuk instalasi yang ada di listrik. Kemudian untuk channelnya berarti tadi itu adalah 3 channel. Nah, namun bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian tidak perlu khawatir ya, karena untuk 4 channel pertama itu tidak ada tambahan biaya ya, kecuali untuk biaya instalasi listriknya. Gitu. Nah, kemudian saya lanjutkan. Jadi untuk dari sisi deskripsi, apa yang didapatkan dari platform kami nantinya, bapak-bapak ibu nanti dapat memiliki untuk yang free 4 channel, yaitu untuk input dan outputnya. Kemudian kami juga menawarkan yang 12 channel itu yang senilai 1.250.000 tadi. Kemudian di sana nanti ada fitur-fitur tambahan ya.
seperti untuk schedule, kemudian ada trigger, kemudian juga ada data logger gitu. Kemudian untuk spesifikasi alat ya, untuk contoh yang ini tadi, ini kan alat ini bisa digunakan untuk 2 input channel dan 4 channel output ya, satu unity bus ini, dan itu bisa disesuaikan atau di-upgrade sesuai dengan kebutuhan. Kemudian untuk koneksinya itu menggunakan Wi-Fi ya, Wi-Fi yang non mikrotik ya, jadi harus yang SSID dan passwordnya itu bisa di-input secara manual gitu. Kemudian ada power supply. Kemudian untuk catatan tambahannya, jadi dalam satu pembelian paket nantinya, Mas itu ya. Baik, mungkin untuk videonya saya matikan saja supaya suaranya bisa lebih jelas. Ini emang belum share screen Mas ya? Bagaimana? Belum di share screen ya? Memang nggak pakai share screen nih. Oh, astagfirullah, mohon maaf ya Bapak-bapak Ibu-ibu ya. Ternyata ada yang terlewatkan. Oke, saya ini ya. Saya ulang ya untuk yang bagian yang tadi ya. Jadi untuk dari sini ya tadi ya yang belum dilihatkan ya. Jadi untuk smart home ini, untuk budgetingnya, untuk biaya investasi awalnya itu mulai dari Rp 1,4 juta ya, include layanan website, kontrol dan monitoringnya, di mana biaya tersebut di luar instalasi listrik 80.000 per titik dan pemasangan 30.000 per channel. Di mana untuk paket yang pertama itu untuk 4 channel itu free. Namun untuk 12 hingga 12 channel itu memang akan ada biaya tambahan. Kemudian untuk spesifikasi alatnya, untuk secara standar itu ada 2 input untuk channelnya, kemudian untuk outputnya ada 4 channel, kemudian koneksinya wajib menggunakan Wi-Fi ya, jadi yang non mikrotik, lebih kepada yang SSID dan passwordnya itu bisa diinput secara manual. Dan ada power supply sendiri untuk mensuplai perangkat tersebut. Nah, kemudian ini juga ada sedikit catatan bahwa pada paket ini sudah termasuk ya, kalau misalnya dari bapak-bapak ibu sekalian nanti mau mencoba gitu, kami akan free untuk instalasi 1 layer ya, atau 1 channel ya untuk lampu ya. Gitu. Kemudian 1 paket dengan unit smart control tersebut. Kemudian apabila ada tambahan, misalnya ingin memasang sebuah sensor, entah itu mungkin sensor yang otomatis ketika orang itu masuk lampunya menyala sendiri, misalkan contohnya, nah itu nanti akan ada biaya tambahan. Nah kemudian mungkin yang dari segi topik yang di awal sampaikan, sebenarnya rumah seperti apa sih yang bisa dibuat ya, atau diinstalasi unit smart system ini atau smart home ini. Itu rumah apa saja bisa ya, yang penting ada listriknya ya, bapak-bapak ibu-ibu ya. Kalau nggak ada listrik ya tentu saja nggak bisa. Yang kedua, ada internet wifi ya, internet wifi itu bebas ya, bisa dari modem router ataupun dari provider lain. Yang penting SSID dan passwordnya itu bukan bersifat yang emulator, tapi bisa diinput secara manual. Nah ini ada contoh portofolio ya, untuk jadi ini untuk ada market, di mana market ini ketika masih dalam bentuk ini ya desain ya, ada berapa lampu, kemudian ada berapa kebutuhan yang diperlukan. Ini dulu mahasiswa. Kemudian untuk diimplementasikan dalam kenyataannya itu unit device-nya bisa salah satunya dipasang seperti ini. Jadi didekatkan dengan saklar ya. Ini ada salah satu contoh yang ada displaynya, ada LCD-nya. Gitu. Jadi
di sini memang ada saklar manual, kemudian ada unit device atau perangkatnya. Jadi jangan khawatir jika dari bapak-bapak ibu itu menghendaki saklar manualnya juga berfungsi, itu juga bisa gitu. Jadi kontrol itu bisa menggunakan manual di saklar yang ada di tembok dan juga otomatis by sistem IoT-nya gitu. Namun investasi biaya untuk mengkombinasikan ini tentu lebih mahal ya daripada yang untuk full kontrol di salah satu device-nya. Nah, kemudian ini ada juga untuk contoh yang lain ya. Jadi untuk menyiram tanaman ya secara otomatis ya. Jadi nanti ada sensor airnya, kadar air di dalam tanah, kemudian ada sumber airnya ya ini. Contohnya misalnya ada tangki lah, tangki mini. Nah, kemudian ada juga kami juga provide untuk kebutuhan area modeling ya. Jadi ini juga ada kebutuhan dari tugas akhir mahasiswa. Nah, kemudian ini juga ada UMKM, jadi penetas telur. Jadi kalau untuk kasus penetas telur itu lebih ke monitor ya, karena untuk kontrol posisi telurnya itu balik kanan atau balik kiri itu sudah di setting dari offline-nya, karena kalau tidak ketika nanti internetnya putus itu telurnya bisa gosong ya bapak-bapak ibu-ibu ya. Karena hanya satu layer nanti yang kena hangatnya. Kemudian untuk yang lain kita juga ada produk demo yang lainnya, itu ada power meter, jadi bisa mengukur kapasitas tegangan, arus, daya, kemudian energi yang mengalir ya yang digunakan. Kemudian kita juga memiliki solusi ya untuk alat presensi ya, di mana ini bisa untuk presensi kantor, bagi yang bapak-bapak ibu-ibu sudah punya kantor, bingung mau beli jadi tapi kok gitu-gitu aja gitu, kita bisa custom ya sesuai dengan kebutuhan gitu. Ya, sekian dari saya, mungkin saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mas Tobi, bapak ibu sekalian. Oke. Terima kasih sekali kepada Mas Hamran ya yang menyampaikan tentang smart ini tadi ya, yang bikin kita jadi smart. Oke, tadi diterangkan ya dari Mas Hamran. Silakan teman-teman jika ada pertanyaan. Nanti teman-teman yang pertanyaan paling bagus ada hadiahnya loh. Langsung dikirimkan dari sekalian nantinya. Hadiahnya apa masih dirahasiakan ya. Nah, monggo silakan teman-teman ditanyakan terkait semua sistem ini ya. Atau mungkin teman-teman ada juga yang berganti interior sehingga pengen tahu lebih sehingga bisa dipasangkan bagaimana gitu. Nah, monggo silakan ada pertanyaan di share mawon, boleh pakai video ya, open cam dan silakan tanyakan atau chat ya. Oh, ini ada pertanyaan dari Pak Erik. Mas, itu ada biaya langganan atau bagaimana ya? Nah, Mas Amran, monggo, gimana? Terima kasih nih Pak Erik. Kalau dari kami tidak ada biaya langganan bulanan ya Pak, sekali one time payment aja Pak. Jadi mohon dukung kami Pak untuk berkembang. Jadi silahkan, ini kesempatan bagi bapak-bapak dan ibu-ibu, kita saling bantu. Bapak menggunakan kami bantu Bapak untuk memberikan solusi. Secara tidak langsung Bapak dan ibu-ibu sekalian juga sudah membantu karya bangsa kami untuk bisa berkembang lebih baik ya. Begitu. Nah, Mas Amran, pertanyaan dari saya nih, sambil menunggu yang lain bertanya nih ya. Itu berarti kan tadi ada device-nya ya, kayak kotak tadi itu ya. Betul. Nah, itu tuh terhubung dengan HP nggak nantinya? Oke, kalau untuk perangkatnya itu sendiri tidak secara langsung terhubung dengan HP ya, tapi terkoneksi dengan internet, jaringan internet yang ada di rumah gitu. Jadi full online ya, full online. Berarti ketika dibuka di internet HP bisa kan berarti? Bisa sekali. Internet dalam satu jaringan rumah bisa, internet yang terpisah bisa. Jadi implementasinya itu ketika kita misalnya masih di jauh ya, belum sampai rumah, terus kita pengen matikan lampu itu sebelum sampai rumah kita masih di jauh, bisa ya berarti ya?
Bisa, bisa. Suaranya agak naik turun, Mas. Oh ya. Iya, tadi agak hilang, tenggelam. Oke. Tapi Pak, dengar ya pertanyaan saya ya tadi ya. Oke, yang lain monggo. Ada pertanyaan? Silakan. Nah, dari pertanyaan dari Pak Ading Naslo, Mas Amrani. Alat pengendali nyala padam listrik di rumahkah yang barusan dibahas? Mas Amran, monggo. Iya, betul Pak Ading ya. Jadi memang ini untuk kendali ya Pak. Bisa untuk mengendalikan lampu atau apapun lah perangkat listrik yang ada di rumah Pak. Bisa di custom dan disesuaikan dengan kebutuhan Pak. Nah, jadi di kami ini ada sebuah platform Pak yang kami bikin sendiri gitu. Nah, jadi mungkin bagi yang terlambat ya, mungkin saya peragakan lagi ya. Jadi ini adalah unit alatnya ya untuk testing ya. Jadi misalnya contohnya ini saya kendalikan untuk white ambient ya. Jadi nanti nyalanya itu warnanya putih gitu. Kemudian untuk yang merah ini untuk lampu tas misalnya. Seperti ini. Kemudian nanti untuk aksen lampunya warnanya hijau. Nah, seperti itu Bapak-Bapak. Jadi ini untuk contoh ya, nanti bisa diimplementasikan untuk mengendalikan lampu-lampu yang ada di interior desain ataupun yang ada di rumah. Gitu. Mantap ya. Berarti kan device itu kan sebagai contoh, artinya ketika dalam rumah langsung itu ya dipencet ini ya nanti nyalanya seperti ini gitu ya. Betul Sesuai sekali. dengan dashboard di sini. Ya, sesuai dengan setting yang dibutuhkan. Penamaannya juga bisa disesuaikan. Oh. Ya, misalnya ini saya ada contoh, misalnya dashboard yang satunya ini ada lampu teras, lampu ruang tamu, stop kontak, gitu. Workshop. Gitu. Ini rumah saya kalau yang ini. Memang saya implementasikan di rumah. Ya? Iya. Ya. Iya, rumah saya sendiri juga saya pakai. Nah, Mas Amran, pertanyaan menarik nih. Tunggu ya teman-teman ya. Saya sudah pengen nanya lah. Jadi sebenarnya dari smart home itu ya, untuk lampu dan sebagainya itu harus rumah yang bagus, yang mewah, atau rumah biasa juga bisa? Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, dasar bisa bekerjanya sistem ini minimal ada dua. Yang pertama ada listrik, yang kedua ada internet. Jadi rumah gubuk pun nggak masalah ya mau dibikin IoT ya. Begitu. Wow. Iya, jadi kelihatannya sederhana tapi berbasis teknologi. Silahkan gitu. Kami tampung. Mantap ya. Iya, jadi kayak kafe-kafe yang berbasis gubuk gitu, misalnya mau di interior desainnya, kemudian kontur lampunya. Kalau yang datang itu pejabat, warnanya lampunya jadi merah gitu bisa. Terus kalau yang datang misalnya orang biasa warnanya hijau gitu. Ya kan bisa seperti itu. Jadi implementasinya itu macam-macam ya. Bisa untuk peringatan, bisa buat misalnya, oh ini mau ada tamu penting gitu, ada hajat, ada banyak, atau mungkin tamu VIP datang warnanya jadi kuning semua gitu misalnya. Atau di titik tertentu lokasi gazebo A gitu, itu diarahkan ke sana. Jadi insight untuk idenya itu banyak ya yang bisa diimplementasikan ya. Saya hanya di sini membantu saja buat kebutuhan dari bapak-bapak dan ibu. Ini ada pertanyaan dari ZD ya. ZD ini namanya ZD siapa ya? Oh ya, monggo Pak Ading. Iya. Ada pemisalan kalau di masjid ya, itu seperti alat untuk menunjukkan waktu-waktu adzan. Setiap sekian setiap jam 12 misalnya dia bersuara untuk menunjukkan adzan zuhur. Nah, di situ kan tidak ada hubungannya dengan internet kalau tidak salah ya. Betul sekali. Ya, apakah yang alat ini bisa tanpa internet? Artinya sudah disetting bahwa misalnya setiap jam 6 pagi itu lampu padam.
setiap jam 6 maghrib lampu pada nyala begitu. Itu saja Pak. Oke, Pak. Siapa ya tadi ya? Mohon maaf. Ading. Adin. Oh ya, baik Pak. Kalau seperti itu konsepnya nanti hanya scheduling saja Pak, tanpa menggunakan IoT ya Pak. Jadi hanya sebuah perangkat controller aja seperti timer atau controller biasa ya Pak. Begitu Pak. Sangat bisa diimplementasikan Pak untuk fungsi yang seperti itu, tapi sangat ya bagi kami rugi ya Pak, karena investasi device ini kan bisa digunakan untuk sesuatu yang spesifikasinya lebih tinggi begitu Pak Adi. Oh. Kalau guna internet apa Pak nanti dalam hubungannya dengan alat ini? Oke, kalau gunanya internetnya itu karena memang ada beberapa hal, misalnya ini kan ada lampu ya Pak, lampu yang memang bisa kita scheduling atau kita nyalakan sesuai dengan kebutuhan, misalnya setiap jam 6, jam berapa. Tapi ada sesuatu yang memang kayak stop kontak ini misalnya. Stop kontak ini misalnya saya buat implementasikan, misalnya kalau di rumah saya baru pergi nih Pak. Kemudian saya mau pulang. Mau pulang itu nasi di rumah misalnya dingin Pak. 30 menit sebelum saya sampai rumah stop kontaknya saya nyalakan Pak. Oh. Ya untuk Magicom misalnya Pak. Begitu. Jadi saya bisa mengendalikan peralatan rumah tangga yang ada di rumah dari manapun Pak. Lewat HP atau lewat apa ya, Pak? Bisa lewat HP, bisa lewat komputer Pak. Yang penting ada browsernya ya Pak. Lewat apa Pak, dokter? Browser. Ya. Ya. Jadi ini tinggal buka aja alamat websitenya ya, app.hidupinaja.com, kemudian masuk login untuk user passwordnya seperti kayak Facebook gitu ya Pak. Oh iya. Akan mengarah ke privilege atau user akunnya Bapak begitu. Kemudian Bapak bisa kontrol dashboard perangkat yang Bapak miliki. Misalnya ini contohnya ada rumah, kemudian saya juga memiliki unit yang lain begitu. Siap. Seperti yang saya contohkan tadi. Iya. Rasional Pak. Ya. Cukup ya Pak. Mungkin ada tambahan. Udah cukup. Oke, terima kasih Pak Adi. Terima kasih, ya sama-sama Pak. Mantap ya Mas Amran ya. Berarti sebetulnya bagus Pak ini produknya. Semakin keren ya. Bisa ditawarkan ke klien saya di furniture Pak. Ya Pak. Nanti saya share kontak Pak Ading Mas Amran. Iya, boleh nanti sama adminnya. Iya. Siap. Oke, lanjut pertanyaan dulu ya Mas Amran ya. Kayaknya ini menarik ya. Boleh, silakan. Soalnya memang smart system tuh kayak masih asing tapi ternyata ada dekat kita ada ya. Nih, pertanyaan dari ZD nih ya. Apakah sistem tersebut ada risiko atau kelemahannya? Terima kasih. Nah, gimana Mas Amran? Ya, semua sistem tuh pasti ada kelemahannya. Tidak ada yang tidak ada kelemahannya. Karena terbatas kepada listrik dan internet, tentunya apabila salah satu kebutuhan itu tidak terpenuhi, ya unitnya tidak akan bisa bekerja. Kalau listrik padam, ya Bapak Ibu juga nggak bisa menggunakan lampu kan ya. Itu contoh sederhananya. Kemudian apabila tidak ada internet, nah bisa dikontrolnya ya hanya di offline-nya ya atau secara langsung. Gitu. Itu kelemahannya Pak ZD ya. Kalau ini Mas mungkin terkait bisa dihack juga nggak? Oke, kalau untuk dihacknya insya Allah aman ya, karena di kami ini kita udah menggunakan security ya. Jadi dari setiap perangkat itu kita menggunakan sebuah format topik yang unik dalam setiap device-nya. Yang itu tidak akan sama antar user satu dan yang lainnya. Begitu. Nah, jadi yang penting dari Bapak Ibu sekalian ketika menggunakan ini ya jangan membagi-bagi topik atau key untuk token akses ke sistem atau alatnya Bapak Ibu ya. Kalau enggak ya sama aja Bapak Ibu itu kayak punya email tapi bagi-bagi password sama usernya gitu. Oh gitu. Ya. Berarti dari kita juga harus menjaga ya. Iya, intinya keamanan data itu bukan dari sistem tapi ya adalah tanggung jawab Anda dan saya ya. Gitu.
Bagus itu pertanyaannya barusan. Ya. Oke, lanjut ya. ZD mungkin ada tambahan atau sudah cukup dari jawabannya? Silakan loh, komen nggak apa-apa ya. Sambil saya lanjut yang berikutnya nih. Pak Ading tadi sudah tanya langsung ya Pak Ading ya. Siap ya. Nah sekarang, Berarti, monggo Pak Ading. berarti bisa juga untuk menyalakan ini ya, misalnya sanyo air untuk ke toren 30 menit sebelum datang ke rumah nyala gitu torennya, apa sanyo-nya. Sanyo itu maksudnya pompa air. Ya. Bisa sekali, Pak. Bisa ya? Ya, bisa sekali. Apapun itu, Pak. Nanti tinggal kapasitasnya disesuaikan dengan kebutuhan, Pak. Yang penting pompanya tahu kapasitas dayanya berapa. Gitu. Karena kan alatnya akan disesuaikan dengan bebannya, Pak. Oh iya, iya, iya. Jadi pada dasarnya alat ini bisa mengendalikan alat apapun terkait listrik dan dikendalikannya itu melalui internet gitu Pak ya? Betul sekali. Ya. Dan ada feedbacknya Pak. Bisa dipasang sensor juga untuk memastikan bahwa apa yang Bapak lakukan itu sudah mengisi air betul atau tidak. Iya. Karena punya kami kan sistem itu nggak cuma jual ini ya, jual bisa menyalakan dan menghidupkan, tapi kami memberikan solusi ya Pak. Jadi bisa di custom sesuai dengan kebutuhan. Iya, iya. Dan mungkin dari jarak jauh juga Pak Amran bisa memonitor juga ya alat ini berfungsi apa tidaknya gitu. Ya bisa Pak. Jadi misalnya ini ada contoh ya Pak. Ini ada warna kuning, kemudian warna merah. Ini yang hijau. Yang hijau ini yang aktif Pak. Perangkat-perangkat yang aktif. Yang merah ini berarti offline Pak. Iya. Gitu. Jadi misalnya nanti dari user ataupun pelanggan kami yang sudah menggunakan platform kami, itu kami juga bisa pantau unit mereka itu alatnya sedang aktif atau tidak Pak. Begitu. Iya. Barusan kan ada pertanyaan tidak ada biaya langganan Pak ya? Langganannya kan? Ya betul Pak. Untuk saat ini masih kami open Pak bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin join menggunakan platform kami ya. Gitu. Jadi untuk biayanya hanya di awal saja. Di awal saja. Ada biaya bulanan. Pak. Tapi pelayanan layanan jasa kalau ada problem konsultasi itu masih terus Pak ya? Masih terus Pak. Selamanya Pak. Selama platform kami masih berdiri Pak. Iya. Ya. Gitu ya. Siap. Makasih Pak Amran ya. Ya, sama-sama Pak Ading. Oke. Lanjut ini Pak Erik nih, tanya Mas Amran. Suaranya kurang jelas Mas Robi. Ya Mas Amran dengar saya ya? Ya, oke. Oke. Ini ada pertanyaan dari Pak Erik nih. Tanya lagi nih. Berarti harus berlangganan internet seperti IndiHome dong dan lain-lain Mas. Atau bisa pakai sinyal internet HP aja. Jadi pakai data gitu mungkin ya. Pakai kartu perdana. Oke, jadi kalau misalnya dalam kasus ini nggak punya IndiHome ya, tapi dipastikan di lokasi atau area Bapak itu ada sinyal internet, pakai HP di tethering aja bisa Pak. Gitu. Jadi kalau punya HP jadul itu kan bisa tethering Pak wifi-nya. Nah, pakai itu bisa Pak. Kalau mau hemat ya, misalnya untuk menguji atau testing dulu gitu. Jadi saya sering itu jalan-jalan bawa ini tuh bawa modem atau HP di tethering aja Pak. Untuk saya presentasi ke klien Pak, calon lah gitu ya. Pertanyaan ini malah sudah Mas Amran duga dari dulu ya. Iya, karena memang untuk awal-awal orang coba-coba itu kan ini ya, minim untuk investasinya ya. Jadi apa yang mungkin bisa dikoneksikan supaya unit perangkat ini bekerja itu kan biasanya pertanyaan dasar ya gitu. Oke. Ya. Nggak make sense juga kalau harus langganan IndiHome ya 1 bulan baru beli alat ini kan sayang ya. Memang harus dicoba dulu ya. Iya, coba dulu cocok baru langganan kan gitu, disesuaikan kebutuhan.
Karena kan kalau pakai Oke. tri always on gitu kan lebih murah, Mas. Iya kan? Kalau cuma sekedar perangkat device. Ya. Karena ini konsumsinya sangat kecil sekali ya. Hanya Oh ya. mungkin sekitar 1 mega saja per hari. Jadi Hmm. konsumsi 1 giga itu sebulan sisa banyak gitu. Sudah hemat, jadi smart ya. Waduh. Oke, monggo yang lain ini ada yang belum bertanya nih, mau ada kesempatan nih. Ada Pak Raffi, terus Zadi ini jadi tadi ya. Kemudian ada ya, monggo, silakan. Mumpung ada kesempatan ini, pas pembicara di depan kita. Nanti kalau sudah offline susah ketemunya kayaknya. Kalau Mas Amran mungkin ada ini ya, akun media sosial atau web sudah tadi ya, yang bisa dikontak teman-teman ini. Kalau media sosial itu Facebook sih yang masih aktif sampai sekarang. Facebook. Ya. Iya. Nanti coba saya cari Boleh. akunnya Mas Robi gitu, saya tak nyusup di sana, nanti tinggal di share ya. Boleh di-spill nama Facebooknya mungkin? Oh, alhamdulillah tidak publik ya. Nanti mungkin kalau dicari di publiknya itu coba AM Tronic gitu. Ada harusnya di Facebooknya. Elektronik ya. Oke. Ini saya share ke teman-teman barangkali nanti bisa nyari ya. Suaranya kecil lagi, Mas Robi. Oke. Ini saya share ya akunnya Mas Amran ya, namanya Amtronic. Ya, bener ya Mas ya? Di Facebook ya, yang publiknya. Iya, kalau Dengar nggak publiknya itu ada sebuah halaman untuk jualan saya dulu gitu, yang memang nggak begitu aktif ya, tapi setidaknya masih saya usahakan aktif ya untuk forum jual beli ataupun sharing untuk terkait beberapa teknologi. Gitu. Apa itu? Kalau di keyword harusnya bisa ditemukan ya, ini ada Amtronic Home. Oh ini ya. Ya kalau Ternyata AM_Tronic ya. Ya. Kalau di Maps-nya juga Bapak-bapak Ibu juga bisa cross check, itu ada di Amtronic Smart Service ya. Jadi bisa dilihat di Google Maps juga. Gitu. Bisa dilihat. Jadi ada banyak ini ya, ada servisan juga. Jadi karena selain saya juga punya platform, saya juga ada tim untuk servis elektronik ya. Gitu. Nah, untuk di Facebook seperti ini halamannya. Teman-teman bisa nih kontak nih di Google Maps juga, kasih review juga ya. Ya, jadi nanti kalau ada pertanyaan, ada apa begitu silahkan. Ini juga ada nomor HP saya, di nomor asli ini ya. Nomor pribadi, Nomor nanti saya ganti. WhatsApp-nya Pak Ading tanya ya. Nanti saya share ya Pak Ading. Halo Mas Amran, Oke. Putus-putus, Mas. Nah, ini ya. Ini apa Mas? Fanpage ya? Ya, ini halamannya lah ya. Jadi selain mungkin dari halaman tadi, saya share screen lagi lah ya. Untuk akun untuk jual belinya saya juga ada di OLX ya. Di OLX itu juga bisa dicari. Jadi kalau ada kebutuhan dicari OLX itu juga pakai keywordnya sama. Amtronic. Nah, jadi selain saya juga jual ini ya beberapa peralatan. Belum ya? Saya sudah share screen sih Mas. Oh. Ya, jadi di OLX ya Mas ini? Ya, di OLX juga saya jualan ya. Jadi kadang kalau ada
dari bapak-bapak, ibu-ibu itu misalnya pesan alat apa gitu, biasanya saya posting di sini. Kemudian nanti kalau mau dibeli via GoShop itu juga bisa. Oke, jadi ya kurang lebih seperti itu sih. Jadi bisa dicari di OLX juga ada kan untuk kebutuhan pemesanannya. Kemudian dari halaman di Facebook juga bisa, datang ke lokasi kami juga bisa. Jadi feel free ya, semudah apapun dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang inginkan ya. Di lokasi saya ini sangat dekat dengan tempatnya Mas Robi ya. Jadi skanan Dina plan interiornya itu hanya di atas saya sini ya. Saya ada di bagian sedikit bawah ini. Jadi kebetulan tetangga, ceritanya kebetulan tetangga ini. Begitu. Mungkin dari saya cukup, silahkan jika ada yang mau menanyakan. Ini ada dari Bak Raffi, Mas. Tegangannya tadi berapa ya? Wah, ini pertanyaan tegangan menjebak alat ini. Kerjanya. Iya, ini pertanyaan menjebak ini. Jadi Mas Raffi ini kalau nggak salah teman saya ini Mas Raffi ya. Jadi kalau tegangan kerjanya berapa, mungkin saya balik pertanyaan ya. Tegangan kerja apanya ya, inputnya atau outputnya atau sesuatu yang dikendalikannya ya. Jadi kalau merujuk ke suplai atau dari spesifikasi teknis yang tadi, jadi kan mungkin alatnya Mas yang lain untuk tahu. Dari alatnya sendiri itu suplainya pakai adaptor ya, biasanya untuk yang unit kecil itu kayak untuk HP-nya bapak-bapak ibu sekalian ya. Jadi hanya 5 volt 1 ampere itu sudah cukup. Kemudian untuk kontrolnya itu bisa mengendalikan lampu AC 220 ya. Tentunya nanti dengan isolasi ya, isolasi aktuator atau kontrol relay, atau apabila ada yang kebutuhan daya yang lebih besar itu bisa menggunakan kontaktor. Nah, kalau untuk inputnya sendiri, karena level tegangannya itu mikrokontroler itu maksimal hanya di level 3,3 volt ya. Apabila tegangannya lebih tinggi, nanti bisa dikonversi menggunakan adapter. Jadi kalau misalnya inputnya kok mau pakai AC 220 volt, ya tinggal nanti dikonversi aja ke tegangan sesuai dengan kerjanya. Oke. Pak Raffi ya. Jelas ya. Atau masih kurang ini? Jangan-jangan masih kurang. Oh, terima kasih Mas Amran. Oke, sama-sama. Sudah dijawab. Ya, kayak sensor-sensor juga bisa ya Mas ya, kayak yang palang pintu perumahan itu kan sekarang itu kan ada sensor-sensor kayak kartu, terus apa sensor tangan juga ya kalau nggak salah. Ya, jadi ada ini ya, ada sensor cahaya atau gerakan gitu. Biasanya kalau yang digunakan untuk umum untuk menghidupkan atau menyalakan lampu di rumah itu pakai pasif infrared ya. Jadi kalau kita masuk ke kamar mandi gitu, kamar mandinya lampunya nyala sendiri, atau ke sebuah lorong hotel itu juga memang ada sensornya gitu. Kadang ada yang sudah itu bisa ya? Bisa. Jadi ada yang sudah terintegrasi dengan unit lampunya sendiri, ada yang dibuat. Karena kalau hotel itu kan memang lampunya mahal ya. Tapi kalau memang untuk mau menghemat budget, bikin sendiri juga bisa. Gitu. Saya juga jual itu unit alatnya ya. Jadi sensor siap pakai. Ini saya coba ke ini ya, jualan saya ya. Oh ya, ini ya, di Skyline ada grup Telegram ya yang aktif untuk berbagi info-info terbaru, kemudian ada kelas-kelas terbaru, kemudian update YouTube terbaru, dan ada juga informasi produk perjalanan yang terbaru. Nah, teman-teman yang hadir di kelas ini silakan bisa gabung di Telegram kita ya. Nah, Telegram terbaru kita namanya Skandina Lover. Jadi teman-teman yang
respect, dekat, dan apa suka dengan Skandinalan ya. Skandinalan ini kita namakan fans clubnya itu Skandina Lover. Nah, teman-teman bisa gabung. Ini saya share linknya ya. Untuk bisa gabung nih. Nanti bisa langsung tuh. Ini insya Allah kita akan ada kelas lagi. Nah, kira-kira mau bahas apa nih? Pada pengen bahas apa nih? Boleh kasih usul loh. Oh, ada yang baru masuk Mas Amran. Mas Amran bisa ini. Sudah saya Ngulangi lagi, bantu. Ya, sudah saya bantu admin. Oke, sudah jam 9 ya. Oke, saya share link dulu nih ya. Nah, silakan teman-teman yang di sini bisa join di Telegram Skandina Lover. Nanti kita akan update juga nanti update ini. Kontaknya Mas Amran tentunya terbatas ya. Hanya besok. Oh, Pak Ading lambaikan tangan. Ada apa nih, Pak? Oh, Pak Erik dan Pak Ading barengan nih. Mau mana dulu nih? Oh, salah ketik. Oke. Pak Erik tanya nih Mas Amran. The last one nih, yo. Biaya untuk seluruh komponen yang bisa diintegrasikan alat ini alias tinggal pakai berapa ya Mas Amran? Oke Pak, pertanyaan yang ini ya, mendasar ya. Sesuai yang saya sampaikan tadi ya Pak, untuk paket lengkapnya itu 1.250.000 ya Pak. Tapi ya bagi Bapak Ibu, apabila ingin trial dulu, kita beri kesempatan kepada 3 orang yang nanti mungkin akan dipilih ya, itu bisa coba gratis selama sebulan. Oh, menarik kan ya? Oh, mantap tuh. Khusus maksimal. Sudah kelihatan nih, siapa nih? Ya, maksimal 3 channel lah, gitu. Kalau untuk mau nyoba, silahkan. Cocok bisa dilanjutkan, tidak cocok, terima kasih sudah dicoba. Gitu. Oh, ayo, siapa yang mau nih kesempatan emas nih? Ya, silahkan disampaikan kebutuhannya ke Skandinavia Land ya, nanti dari Skandinavia Lover. Iya, nanti akan disampaikan ke saya dan nanti saya akan propose kebutuhannya Bapak Ibu untuk saya buatkan dulu. Masa nggak pengen ini? Pengen ya? Oke. Nanti akan saya pilih nih ya. Boleh ya Mas Amanda saya pilih ya? Boleh. Pilih 3 pertanyaan terbaik. Nah, nanti di antara ketiga itu kita akan gratiskan 1 orang ya untuk dicoba. Nah, nanti untuk yang peringkat kedua dan ketiga bisa dicoba gantian ya. Jadi 1 bulan di tempat A, 1 bulan di tempat B, 1 bulan di tempat C. Gitu. Wah, mantap. Kan? Jadi semuanya 3 orang ini yang penanya terbaik nanti akan mendapatkan gilirannya untuk menguji alat kami. Wah, Jos. Wah, ini nyesel ya nggak ikut ini. Kita memakai karya anak bangsa loh. Iya. Bukan karya Cina loh. Oke ya. Oh, ada pertanyaan Mas. Bentar. One message. Oh, Pak Ading nih. Wah, ini testimoni Mas Amran nih. Bagus nih. Penjelasan ini membawa kepada rencana. Mudah-mudahan suatu saat ini saya bisa memesannya. Oh, mantap Mas Amran. Amin. Jos. Oke, ini saya sebentar ya, saya masukkan data dulu peserta nih. Nanti saya akan pilih 3 yang paling terbaik. Nanti diurutkan dari 1 ya, untuk dipilih Mas Amran. Mana yang terbaik ini? Nanti bisa uji coba. Baik, wah ini Mas Erik, Pak Erik juga testimoni nih. Insya Allah kalau ada rezeki bisa beli rumah dengan fasilitas smart home. Amin. Jangan lupa ya Pak, smart home-nya ke AM Tronic ya. Saya hidupin aja. Nah ini Pak Ading juga, wah, makasih Pak Ading, ini supportnya bagus nih. Upaya untuk mengenalkan dan memasarkan ke khalayak perlu dirancang sedemikian rupa sehingga membuka peluang kerjasama dan kemitraan dalam distribusi. Nah, usul yang bagus Mas Amran ini.
jadi semakin berkembang ya. Mungkin nanti kita bisa show off lagi ya. Kita mungkin bikin pameran ya, smart home gitu ya. Siap. Nah, nanti tinggal kalau ada produknya interior desainnya Mas Robi, langsung saya integrasikan terus dipamerkan. Iya, gitu kan lebih langsung ya, menjual begitu ya. Gitu. Oke. Siap. Terima kasih kepada semua peserta yang hadir di webinar malam hari ini ya. Alhamdulillah webinarnya seru banget, keren banget, aktif semua bertanya ya. Memang pengetahuan baru ya. Nanti ini insya Allah akan di upload di YouTube-nya Skandinaland. Nah, teman-teman jangan lupa untuk melihat, menonton. Apalagi yang mungkin tadi agak terlambat, bisa lengkapnya di YouTube itu, dilihat dari awal. Mumpung kesempatan bisa di-share di YouTube Skandinaland ya. Karena kadang biasanya juga nggak di-share, karena kan kelas khusus nih, undangan. Nah, terima kasih ya. Semoga semua teman-teman selalu diberikan kesehatan, rezekinya lancar, usahanya membesar ya. Sehingga terus bisa hadir di Skandinaland di webinar berikutnya ya. Nah, insya Allah nanti ada webinar berikutnya akan kami undang, akan kami info juga di Telegram Skandinaland Lover. Oke, terima kasih pada teman-teman semua. Ketika ada salah dari saya mohon maaf. Dan kalaupun benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-bapak Ibu semuanya sekalian.